Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yuni Pratiwi Subagio dari IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang diabetes mellitus. Sebelum lebih dalam membahas tentang diabetes mellitus, kita harus membahas latar belakang diabetes mellitus. International Diabetes Federation atau IDF menyebutkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di dunia adalah 1,9% dan telah menjadikan DM sebagai penyebab kematian urutan ke-7 di dunia. Sedangkan tahun 2012, angka kematian diabetes mellitus di dunia adalah sebanyak 371 juta jiwa, di mana proporsi kejadian diabetes mellitus tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia yang menderita diabetes mellitus. Data laporan WHO tahun 2003 menunjukkan bahwa hanya 50% pasien DM di negara maju mematuhi pengobatan dan yang diberikan. Pada DM yang tidak dikendalikan, dapat terjadi komplikasi. Timbulnya komplikasi mempengaruhi kualitas hidup dan mempengaruhi perekonomian. WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus yang menjadi salah satu ancaman kesehatan global. Jumlah penderita DM kian meroket tiap tahunnya, baik di Indonesia maupun di dunia. Tercatat, di data WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 8, juta di tahun 2000 menjadi sekitar 31,3 juta pada tahun 2030. Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 2,1%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu sebesar 1,1%. Sebanyak 31 provinsi menunjukkan kenaikan prevalensi diabetes mellitus yang cukup berarti. Selanjutnya, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Diabetes mellitus disebut dengan the silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain gangguan penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, impotensi seksual, luka sulit sembuh dan membusuk atau gangren, infeksi paru-paru, gangguan pembuluh darah, stroke, dan lain sebagainya. Tidak jarang, penderita DM yang sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadi pembusukan. Adapun tipe diabetes mellitus tipe pertama yaitu tipe 1, DM yang terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas. Kerusakan ini berakibat pada keadaan defisiensi insulin yang terjadi secara absolut. Penyebab dari kerusakan sel beta antara lain autoimun dan idiopatik. Kemudian diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat insensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentan normal karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas. Maka, diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 3.
Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe gestasional. Diabetes ini ditandai dengan kenaikan gula darah pada saat masa kehamilan. Gangguan ini biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan kadar gula darah akan kembali normal setelah persalinan. Kejadian penyakit diabetes mellitus yang paling sering terjadi di masyarakat adalah diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, siapakah yang beresiko terkena diabetes mellitus? Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati menyatakan bahwa riwayat keluarga, aktivitas fisik, umur, stres, tekanan darah, serta nilai kolesterol berhubungan dengan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Dan orang yang memiliki berat badan yang dengan tingkat obesitas beresiko 7,14 kali terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 jika dibandingkan dengan orang yang berada pada berat badan ideal atau normal. Yang pertama, usia. Mayoritas penderita diabetes mellitus adalah berumur lebih dari 45 tahun. Peningkatan usia menyebabkan perubahan metabolisme karbohidrat dan perubahan pelepasan insulin yang dipengaruhi oleh glukosa dalam darah, dan terhambatnya pelepasan glukosa yang masuk ke dalam sel karena dipengaruhi oleh insulin. Faktor usia mempengaruhi penurunan pada semua sistem tubuh, tidak kecuali sistem endokrin. Yang kedua, jenis kelamin. Prasetya dan Sodikin mendapatkan hasil bahwa wanita memiliki resiko lebih besar untuk terkena diabetes mellitus dengan adanya komposisi tubuh dan perbedaan kadar hormon seksual antara perempuan dan laki-laki. Taylor dan kawan-kawan menjelaskan bahwa faktor resiko yang menyebabkan banyaknya wanita terkena diabetes mellitus karena terjadinya penurunan hormon estrogen terutama pada masa menopause. Yang ketiga, obesitas. Orang dengan indeks massa tubuh obesitas akan menyebabkan meningkatnya asam lemak atau free fatty acid dalam sel yang akan menyebabkan terjadinya retensi insulin. Obesitas menyebabkan berkurangnya jumlah reseptor insulin yang dapat bekerja di dalam sel pada otot skeletal dan jaringan lemak. Hal ini dinamakan resistensi insulin perifer. Kegemukan juga merusak kemampuan sel beta untuk melepas insulin saat terjadinya peningkatan glukosa dalam darah. Yang keempat, riwayat keturunan. Faktor keturunan merupakan faktor penyebab pada resiko terjadinya diabetes mellitus. Kondisi ini akan diperburuk dengan adanya gaya hidup yang buruk dan dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-harinya, mengurangi makan dengan lemak dan karbohidrat tinggi, olahraga yang teratur, rutin melakukan pemeriksaan laboratorium kadar gula darah, terutama yang mempunyai riwayat keturunan diabetes mellitus. Selanjutnya, kapan seseorang dikatakan menderita diabetes? Diabetes mellitus ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg/dl, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg/dl. Gejala diabetes mellitus dibedakan menjadi akut dan kronik. Gejala akut diabetes mellitus yaitu polibahagia atau banyak makan, kemudian polidipsia atau banyak minum, dan poliuria atau banyak kencing atau sering kencing di malam hari, nafsu makan bertambah, namun berat badan menurun dengan cepat, kemudian mudah lelah. Selanjutnya, gejala kronik diabetes mellitus yaitu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk jarum,
rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi impotensi, pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Selanjutnya, mengapa banyak orang yang terkena diabetes mellitus? Secara global, diperkirakan 422 juta orang dewasa hidup dengan diabetes pada tahun 2014, dibandingkan dengan 108 juta pada tahun 1980. Prevalensi diabetes di dunia telah meningkat hampir 2 kali lipat sejak tahun 1980. Meningkat dari 4,7% menjadi 8,5% pada populasi orang dewasa. Hal ini mencerminkan peningkatan faktor resiko terkait seperti kelebihan berat badan atau obesitas. Selama beberapa dekade terakhir, prevalensi diabetes meningkat lebih cepat di negara berpenghasilan rendah dan menengah daripada di negara berpenghasilan tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik, diet tidak sehat dan tidak seimbang, serta hipertensi dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus. Selanjutnya, di mana saja pengecekan diabetes dapat dilakukan? Meski tes gula darah atau diabetes umumnya dilakukan di laboratorium klinik atau rumah sakit, kita juga bisa melakukan tes ini di rumah menggunakan alat glukometer. Caranya cukup dengan menusuk ujung jari dengan jarum khusus sehingga mengeluarkan sedikit darah, lalu meneteskan pada strip glukosa yang terpasang di glukometer. Hasilnya akan terlihat dalam 10-20 detik. Kemudian sebenarnya di banyak apotek atau puskesmas kini telah ada pemeriksaan kadar gula darah. Hasil pemeriksaan ini sebenarnya bisa dijadikan pedoman tentang risiko diabetes. Hanya saja sebaiknya kita segera memeriksakan kondisi ini ke rumah sakit atau dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Jika hasil tes kadar gula darah ini terlihat mencurigakan, biasanya saat kita menerima hasil tes pemeriksaan kadar gula darah awal, kita akan ditanya tentang riwayat kesehatan sebelumnya, riwayat kesehatan keluarga, dan gaya hidup setiap hari, khususnya pada pola makan. Kemudian, bagaimana pencegahan dan pengendalian diabetes? Pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus dilakukan agar individu yang sehat tetap sehat. Orang yang sudah memiliki faktor resiko dapat mengendalikan faktor resiko agar tidak jatuh sakit diabetes. Dan yang sudah menderita diabetes dapat mengendalikan penyakitnya agar tidak terjadi komplikasi atau kematian dini. Adapun upaya pencegahan dan pengendalian dilakukan melalui edukasi, deteksi dini faktor resiko, dan tata laksana sesuai standar. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam pengendalian diabetes mellitus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan menyesuaikan dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh penyandang diabetes. Dikombinasikan juga dengan aktivitas fisik seharusnya, sehingga tercukupi dengan baik. Pengaturan meliputi kandungan, kuantitas, dan asupan makan agar memiliki berat badan yang ideal dan gula darah dapat terkontrol dengan baik. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik menyesuaikan dengan kemampuan tubuh, dikombinasikan juga dengan asupan makanan. Aktivitas fisik dilakukan dengan durasi minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Yang ketiga, tata laksana atau terapi farmakologi. Tata laksana atau terapi farmakologi harus mengikuti anjuran dari dokter. Selain itu, penting untuk memantau kadar gula darah secara berkala. Paling tidak setiap 6 bulan sekali, penyandang diabetes dinilai atau dievaluasi pengobatan dan gaya hidupnya. Yang keempat, pelibatan peran keluarga.
keterlibatan keluarga untuk mendorong penyandang diabetes untuk patuh minum obat, berperilaku hidup sehat atau memodifikasi gaya hidupnya menjadi lebih sehat juga menjadi kunci keberhasilan penyandang diabetes untuk mengendalikan penyakitnya. Selanjutnya, kita akan membahas mitos dan fakta tentang diabetes mellitus. Yang pertama, mitos, orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Sedangkan faktanya, diet makanan harus bermanfaat bagi siapapun, baik orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran, dan buahan, menghindari lemak trans dan membatasi lemak halus dan karbohidrat olahan, terutama gula. Yang kedua, mitos, makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes. Faktanya, makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula, bahkan karbohidrat. Jadi, mulailah membaca dengan teliti label makanan. Ingat, kata-kata natural atau asli alami tidak selalu berarti aman. Selanjutnya, mitos dan fakta yang ketiga tentang diabetes mellitus. Mitos, penggunaan insulin saat hamil dapat memberi dampak buruk pada bayi. Faktanya, insulin tidak memberi dampak buruk pada bayi. Malah, kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Mitos dan fakta yang keempat yaitu penyandang diabetes dapat makan gandum tetap, tidak dapat makan nasi. Faktanya tidak benar, baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat minimal 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama. Dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi. Dan pembahasan saya tentang diabetes mellitus, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.